Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 Mei selalu saya peringati sebagai Hari Juang Ketapang karena pada tanggal yang sama di tahun 1914 Panglima Tentemak wafat dalam pertempuran Sungai Limat, sebuah pertempuran dalam perang Tumbang Titi. Bagaimana kisahnya? Silakan ikuti. 22 Mei 1914, menjelang terbit fajar, sepasukan laskar Tumbang Titi menyusuri jalan setapak di hutan punggung kampung Pebihingan. Raden Jahari dan Tentemak berjalan di depan. Almarhum M. Dardi Dehas dalam buku Perang Tumbang Titi mencatat sebagian pengikut mereka. Mas Sahebor, Mas Anan, Mas Mohsinin, Delakim, Sahadi, Lias, Langkang, dan Nafis, dan masih banyak yang lain. Anggota laskar itu masih muda, bahkan beberapa masih remaja, masing-masing berikat tengkulas kuning di kepala dan menyandang lantak di bahu. Mereka sedang menuju Sungai Limat, 12 km dari Pebihingan. Ada 13 brigade Kenil Belanda yang bertugas di Ketapang. Masing-masing brigade beranggotakan 20 orang pasukan. Kebanyakan merupakan bekas anggota Marsose yang baru dibubarkan. Dua brigade di bawah pimpinan Kapten Marsose Frederick Hendrik Alexander Brands mengiringi Controller TV Room dan Pangeran Laksamana Uti Muhsin menuju Tumbang Titi. Pasukan itulah yang akan dihadang oleh laskar pimpinan Raden Jahari dan Tentemak. TV Room memutuskan Abud Bekakir sebagai basis sementara. Menurut laporan koran Belanda Batavia's Nieuwsblad tanggal 19 Juli 1914, resminya Kapten Alexander Brands di pagi itu diutus di Biro Tumbang Titi untuk melakukan patroli pendataan semata dengan membawa satu brigade menurut M. Dardi Dehas. Ceper, Kabayan Laman Baru yang diperintahkan sebagai penunjuk jalan. Kapten Alexander Brands dan pasukannya melewati Kampung Jairan, Sungai Miang, lalu di Laman Melayu mereka beristirahat. Saat matahari sudah meninggi, mereka kembali bergerak. Tumbang Titi masih jauh, arena perang masih sehari perjalanan lagi. Mereka tak awas dan waspada. Gegap gempita mereka menyanyikan lagu ketentaraan. Brands adalah perwira senior, lulusan akademi militer terbaik di negeri Belanda, Breda, tapi dia juga lalai. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka sedang diawasi. 40 orang telah berdiam lama di atas tempara di pepohonan kiri dan kanan jalan Sungai Limat. Langkah pertama Brands memasuki hutan Sungai Limat menjadi langkah terakhirnya di dunia. Peluru panas milik Raden Jahari menembus dada Kapten Alexander Brands beriring salam, "Terima blasting kami." Lalu peluru milik Tentemak mengikuti menembak sang wakil kapten. "Ini blasting 3 suku kami," teriaknya. 40 orang menembak teratur dari kiri jalan yang dipimpin oleh Raden Jahari, lalu kanan jalan yang dipimpin oleh Tentemak, membuat pasukan Belanda kalang kabut. Mereka menembak tak tentu arah. Bersama Brands, roboh 2 orang serdadu Eropa. Saat penyelidik Belanda datang pada pekan berikutnya, ditemukan lebih dari 250 selongsong peluru terbuang sia-sia. Sementara itu, di dalam Sungai Limat, Raden Jahari memberi tanda untuk menghentikan tembakan, dan seperti rencana semula, 40 wira itu mesti segera berkumpul di Munggu Ibol tak jauh dari Sungai Limat. Namun Tentemak punya pemikiran lain. Ia hendak menjalankan perintah Uti Usman, pangeran pemimpin perang Tumbang Titi. Pangeran itu menghendaki kepala Kapten Bintang 7, gelar Kapten Alexander Brands. Kala Tentemak sedang menjalankan tugasnya, seorang serdadu rupanya masih tertinggal dan sempat menembakkan senjatanya. Hari itu, 22 Mei 1914, ditandai besar-besar oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Hari Perlawanan Rakyat Tanah Matan di Tumbang Titi. Mereka menulis di koran Het Nieuws van Den Haag tanggal 29 Mei 1914. Nieuwsblad melaporkan kemarin, pasukan Kapten Brands disergap oleh sekelompok 300 orang dengan kain kuning di sekitar kepalanya. Kapten Brands dan 2 serdadu terbunuh. Penduduk dan komandan daerah akan berangkat ke Matan dengan 80 orang. Warga Hindia Belanda
di Pontianak sangat peduli tentang nasib janda dan 2 orang anak-anak kecil dari Kapten Brans. Sementara itu, catat M. Dardik Dehas, Panglima Tentemak, di petang 22 Mei 1914 menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mayatnya dibawa ke kampung terdekat Pengatapan untuk dimakamkan. Kejadian ini tidak termaafkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Segera pasukan pembalas datangkan ke Tumbang Titi, dan ini menjadi pembuka perang sesungguhnya. Oke, sama-sama dengan tim ini ke makam Panglima Tentemak yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1914 dalam ekspedisi penghadangan Belanda, FHA Alexander Brans, Kapten Marsoce Alexander Brans. Keduanya sama-sama meninggal. Tentemak dimakamkan di sini untuk menghindarkan mayatnya diambil oleh Gubernemen Hindia Belanda, dan Brans dimakamkan di Ketapang di Jalan Ayani yang sekarang jadi kantor PUD. Oke, ini sama-sama dengan generasi-generasi Laskar Kedang nih, dari Tumbang Titi. Oke, terima kasih.